Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Nur Hasan dalam mata kuliah Decision Support System atau Sistem Pengambilan Keputusan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang DSS komponen atau Decision Support System komponen. Komponen-komponen apa yang ada di dalam sebuah DSS. Baiklah, marilah langsung saja kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Oke, sebagai pendahuluan, di dalam sebuah DSS itu komponennya ada 4 yang utama. Yang pertama adalah data management, lalu yang kedua adalah model management, ketiga adalah communication, dan keempat adalah knowledge management. Nah, apa sih itu ya? Kita akan kupas gitu ya. Dari data management ini adalah semua data yang dapat yang dapat dijadikan informasi untuk pengambilan keputusan sebuah manajemen. Bisa termasuk database ya, atau data-data yang relevan yang sifatnya relevan di dalam situasi, dan semua data ini diatur oleh software atau perangkat lunak yang disebut namanya DBMS atau Database Management System. DBMS ini bermacam-macam. Mungkin kita sudah mengenal ada SQL, MySQL, SQL Server, Oracle, dan lain-lainnya. Lalu ada yang namanya model management. Model management ini seperti di pertemuan sebelumnya kita mengenal model. Nah, model management ini bisa melibatkan model finansial, model statistikal, atau manajemen science, atau berbagai model kuantitatif. Ya, tentunya kuantitatif ini bisa diukur, dihitung, dan lain-lainnya, bisa disimulasikan, sehingga model ini bisa memberikan masukan ke sebuah sistem untuk kita jadikan analisis. Dan juga model manajemen ini ada softwarenya yang diperlukan ya, macam-macam juga. Lalu ada yang namanya communication atau dialog subsystem. Pengguna atau user bisa berkomunikasi di dalam memberikan perintah pada DSS melalui sistem ini. Yang berarti ketika user atau pengguna melakukan komunikasi pada DSS, harus DSS menyediakan antarmuka. Karena pengguna yang kita maksud tidak semuanya mempunyai literasi komputer atau tidak mempunyai ilmu di bidang komputer. Jadi harus membutuhkan interface atau antarmuka. Lalu ada yang namanya knowledge management. Knowledge management ini merupakan sebuah subsistem opsional yang dapat mendukung subsistem lain dan bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Nah, ini adalah model konseptual daripada DSS ya. Ada data management ya. Ini adalah data eksternal, internal, bisa data personal ya, data manajemennya. Lalu dijadikan sebuah model manajemen. Ada sistem komputer berbasis komputer yang lain, lalu menghasilkan knowledge management dan langsung terhubung kepada dialog management yang dari user atau manager dalam hal ini, sehingga terhubung dan menghasilkan knowledge management. Nah, data management subsystem ini terdiri dari elemen-elemen, ada DSS database, database management system, data directory, dan query facility. Nah, sumber data ini terbagi atas 3, yaitu data internal, data eksternal, dan juga data personal atau private. Untuk yang data internal, datanya itu berasal dari sistem sendiri atau data internal. Dan bisa dikendalikan oleh sebuah organisasi. Datanya ini bisa berupa mengenai layanan, produk, atau orang dari berbagai proses. Contohnya untuk data internal ini data pegawai, data peralatan, penjadwalan, dan lain-lainnya. Untuk yang data eksternal, datanya bisa berasal dari luar sistem atau luar lingkungan. Dan datanya ini tidak bisa dikendalikan di organisasi tersebut. Contohnya data ini adalah kurs dolar, harga pasaran, atau keadaan dari kompetitor. Bisa juga peraturan perundangan yang berlaku dari pemerintah, itu tidak bisa dikendalikan oleh organisasi di dalam
Dan ada data private atau personal. Datanya bersifat subjektif. Data mengenai pendapat pengguna terhadap penyelesaian suatu masalah. Ya. Nah, semuanya data ini tentunya untuk melanjutkan ke dalam DSS ada yang dinamakan proses ekstraksi. Nah, proses ekstraksi ini atau extract ini merupakan proses pemindahan data dari database operasional ke data warehouse yang digunakan untuk analisis. Kenapa data warehouse? Karena DSS menggunakan data warehouse. Ya, kalau database itu hanya untuk keperluan OLTP saja atau online transactional processing. Oke, nah DSS database ini maksudnya adalah pengumpulan data yang saling terkait, terorganisir sesuai dengan kebutuhan dan struktur organisasi. Dapat digunakan oleh lebih dari satu orang selama lebih dari satu aplikasi juga. Untuk data directory, yaitu maksudnya adalah katalog dari semua data dalam database, berisi definisi data, fungsinya adalah menjawab semua pertanyaan mengenai ketersediaan item-item dan mempunyai arti atau makna. Jadi datanya ini sudah mempunyai arti dari hasil dari ekstraksi data. Lalu ada query facility atau permintaan, jadi merupakan unsur yang menyediakan dasar untuk akses ke data dan memanipulatifnya ke dalam database. Untuk yang database management system, database-nya dibuat atau diciptakan, lalu setelah itu diakses dan diperbarui oleh DBMS atau database management system, sebuah aplikasi pengelola database seperti SQL, MySQL, Oracle, SQL Server, dan lain-lain. Fungsinya database management system ini untuk penyimpanan data, pencarian data, dan untuk mengontrol data-data tersebut. Nah, tentunya hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih sebuah DBMS, kita harus memperhatikan arsitektur sistem yang kita punya. Lalu sistem operasi yang kita gunakan, apakah support untuk DBMS tersebut, dan juga besar data yang akan kita simpan. Kira-kira data kita DBMS yang akan kita gunakan mencukupi nggak gitu ya untuk jumlah data yang akan kita simpan. Dan juga tidak lupa terkait security atau keamanan dari data tersebut. Nah, data management subsystem ini berfungsi sebagai penyedia data bagi DSS. Datanya juga diorganisasikan sedemikian rupa oleh DBMS sehingga nantinya data dapat diambil atau digunakan dan dimanipulasi dengan cepat dan mudah. Dan data bersumber tadi dari internal, eksternal, dan juga melalui konsep hierarki sebuah manajemen. Nah, tadi ya kita lihat model manajemen subsystem yang akan kita bahas ini nanti minggu depan. Model manajemen subsystem itu terdiri dari model base management system, ada model directory, model execution, integration, dan command. Ini akan kita bahas di minggu depan, apa itu model base management subsystem. Oke, kita sudah melihat terkait video pembelajaran hari ini. Tak lupa muhasabah untuk hari ini, yaitu Quran Surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jangan lupa tetap semangat, tetap beribadah, dan untuk mencari informasi-informasi lain yang tentunya dapat menambah hasanah pengetahuan dari teman-teman mahasiswa. Oke, jangan lupa saksikan video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.